Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ademala Deni Fatwa. Jika di video sebelumnya saya telah memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, yaitu praktek mengajar, maka di video kali ini kita dapat tugas lagi, yaitu tentang bercerita. Jadi berceritanya tentang seputar agama Islam ya guys. Saya mengambil cerita tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimana sih proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Oke guys, mari kita bahas. Jadi untuk mengulik proses masuknya agama Islam ke Indonesia, kita perlu membedah beberapa teori yang terkait tentang masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teorinya apa aja sih? Yang pertama, ada teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Dan yang ketiga, teori Persia. Oke, yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Snokhargenji, William Sutherland, Bernard Fleck, dan J.P. Schnepel. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu di mana sih? Jadi Gujarat ini adalah wilayah dari India, guys. Lalu apa yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang memperkuat teori ini. Yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297, di mana batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ini bercorak Gujarat atau India. Jadi hal ini diyakini para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat ini telah ada di Aceh. Bukti yang kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapatkan penduduknya banyak beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leeuwen. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang Arab. Dasar dari teori ini adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Jadi para pedagang Arab tersebut menikah atau melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, teori ini meyakini bahwa Islam yang berkembang di Samudra Pasai ini menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab besar di Mesir dan di Mekah pada saat itu. Sedangkan di daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Jika kalian belum tahu apa itu mazhab, mazhab itu adalah pandangan tentang hukum yang berlaku, semisal tentang tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam itu ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita lanjut ke teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia itu dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar pada abad ke-13. Jadi kalangan ahli sejarah sering menyebut Kepulauan Nusantara ini sebagai wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia pada masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabot atau tabuik yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Di Bengkulu
dan di Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali dan Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ini juga disebut sebagai perayaan Asyura, perayaan yang merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara Tabot juga memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia ini juga dapat kita lihat dari perayaan Maulid Nabi Maulu Lampoa di Cikoang Takalar, Sulawesi Selatan. Ada salah satu dalil Al-Quran tentang kebenaran Islam yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina indallahil Islam wa majtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.